أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masih ada satu pertanyaan lagi nih. Dilanjut aja, satu pertanyaan lagi. Silakan. Sebelum ditutup. Ya. Diperkenalkan dulu. Namanya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firman, asli dari Bandung. Sekarang tinggal paling jauh di Alam Indah. Kalau sini paling jauh. Padahal tinggal Ngagorolong doang. Pertanyaannya, sebenarnya kalau bahas Rasul itu saya hanya teringat tentang syafaat. Jadi setiap para asatid kalau untuk ngisi itu kan ada mukadimah. Jadi sering kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi kemarin sempat ada teman saya yang nanya, bagaimana katanya kita sering datang kajian, kita sering sholat, tapi masih mengajarkan maksiat. Seperti yang kita ketahui kan, kita juga bukan sekarang hidup di tidak menerapkan syariat secara kafah atau total. Jadi dosa itu ya kita pasti pernah melakukannya gitu kan. Kita keluar rumah ya karena kan syariatnya belum diterapkan secara kafah, jadi ya pandangan mata itu kan bisa ada aja gitu dosa yang kita lakukan gitu. Itu sempat bikin saya terenyuh lah gitu. Bagaimana kita pengen mendapatkan syafaatnya Rasul nanti, sedangkan kita masih hidup di dunia seperti ini gitu. Apakah dengan hanya masih bergelimang dosa yang ya mungkin masih saya lakukan, tapi saya juga masih berusaha semaksimal untuk memperbaiki diri, dan bagaimana saya mengharapkan syafaatnya nanti, dan bagaimana caranya ikhtiar saya sekarang sampai nanti maut menjemput. Baik, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan hadiahnya diambil. Ya, baik, itu mungkin pertanyaannya dari Kang Firman ya, yang dari Alam Indah, mengenai syafaat ya dari Rasulullah untuk membawa kita ke akhirat nanti. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ingatkan saya, jam 10 kita selesai. Udah jam 10 belum? Ya, itu 4 menit lagi. 4 menit lagi. Jadi jawabannya harus 4 menit. Kan kita di sini tuh ada makan nggak? Ada makan. Ada makan. Jamaah udah tahu belum ada makan-makan? Ada yang tahu, ada yang enggak. Ada nggak tahu? Maksudnya takutnya pulang gitu loh. Udah muncul belum? Udah siap belum? Disiapin jam Sudah 10. siap. Baik. Singkat saja. Mudah-mudahan singkat. Pertama, semua manusia sebenarnya di alam ini saat ini, semua manusia itu maksud saya adalah semuanya, betul-betul semua. Coba manusia di dunia ini saat ini ada berapa? 7 miliar, 3 miliar, 7,5 miliar. Ada yang pernah ngitung? Ini jangan asal ceplak ya tuh. Dari TV Pak Ustadz. Oh, lihat di TV, yang penting lah. Ada rujukannya. Nah gitu maksud saya, ada yang ke sana gitu loh. Oh, emang rek wae. Canggal ngomong wae itu tadi ya tuh. Kopi tadi inum akhirnya mah. Baik. Semua manusia yang hidup saat ini itu adalah umat Muhammad SAW, ummatan wahidah. Tak peduli dia itu saat ini menganut agama apa, meyakini apa. Sungguh mereka itu adalah umat yang satu, umat Muhammad SAW. Dan mereka itu wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hanya masalahnya memang menjadi pilihan bagi kita hidup di dunia ini untuk mengikuti atau tidak. Bicara mengikuti dan bicara mengenai syafaat, yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW itu adalah umatnya. Siapa umatnya yang mendapatkan syafaat? Apakah yang sudah sempurna? Di sini ada yang sempurna? Ada yang gudang garam? Garpit sebenarnya. Tidak. Jadi yang
mendapatkan syafaat. Ya kita berharap semuanya mendapatkan syafaat. Tapi sesungguhnya umat manusia yang hadir di dunia, yang saat ini ada di dunia, menginjak bumi dan menghirup udara, itu sebanyak 7 miliar manusia. Kurang lebih 7 miliar manusia. Ya, ada berapa Pak? 7 miliar manusia. Antum bayangkan, 7 miliar ada berapa itu saat ini? Terhitung dari tahun 600 Masehi sampai hari ini udah berapa miliar itu? Berapa miliar itu? Luar biasa. 1000 tahun, 1500 tahun yang lalu sampai hari ini itu adalah umat Muhammad SAW. Dan di antara mereka itu semuanya berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi yang mana yang berhak mendapatkan syafaat? Tentunya adalah minimal. Sekali lagi Pak, minimal. Minimal. Tapi mau nggak jadi yang minimal? Embung. Ayeuna minimal menang kopi. Tapi no sejen menang makan. Kan enggak. Minimal adalah orang-orang yang bersyahadat. Minimal bersyahadat. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Dan itu minimal sekali. Dan tidak semua manusia itu adalah manusia yang sempurna. Tidak semua manusia terlahir sebagai manusia yang baik. Kita lihat lagi. Tadi flashback ke belakang karena mau akhir ya. Di zamannya turunnya baginda Rasul, manusia saat itu sedang bejat. Ada agama ilahi di situ, Yahudi dan Nasrani, tapi sudah ada campur tangan manusia terhadap ajarannya. Akidah sudah mulai dikoyak di situ. Dan ada orang-orang yang memahami syariat ilahiyah yang tetap berhaji, tapi berhajinya rusak. Yang tetap waktu itu memuliakan bulan haram, tapi caranya rusak. Yang waktu itu sholat, tapi sholatnya rusak. Itu mirip sekali dengan hari ini. Punten bisa, saya mengatakan begitu. Dulu masa jahiliyah ada wahyu, dan mereka tahu itu syariat, tapi masih hawar-hawar. Disempurnakan oleh Rasulullah SAW di dunia dengan Islam yang 6.236 ayat beserta dengan al-hadisnya. Hari ini sudah berlangsung 1000 berapa? 1000 Hijriah tahun berapa sekarang Pak? 1444 tahun sudah berlalu. Ajaran Islam tidak digunakan. Ajaran Islam tidak dilaksanakan. Hanya sebagian kecil saja. Makanya tadi ada pertanyaan, ada berapa ayat? 6.236 ayat. Ada berapa ayat yang dilaksanakan? Berapa Pak? Pak, berapa Pak? Sebagian kecil saja. Apakah itu layak mendapatkan syafaat? Insya Allah. Karena perkara syafaat ini adalah perkara hak prerogatif dari Allah kepada orang-orang yang diberikan untuk memperoleh syafaat. Syafaat terbesar itu adalah dari Kanjeng Muhammad SAW, dari beliau. Syafaat terbesar dari sana. Karena tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang akan mendapatkannya? Yaitu umatnya. Apakah semua? Tidak. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya seluruh umatku, ini jaminannya, seluruh umatku itu akan masuk surga. Berarti akan mendapatkan syafaat. Ini maksudnya begitu. Seluruh umatku. Kalau saat ini ada 7 miliar ditambah dengan 1400 tahun yang lalu udah berapa miliar itu. Itu semuanya dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Insya Allah. Pede amat. Bener Pak. Rasulullah SAW bersabda begitu. Maka Rasulullah tidak mungkin dusta. Seluruh umatnya akan masuk surga. Illa man aba. Kata Rasul begitu. Ketika Rasul menyampaikan seluruh umatnya masuk surga, tapi ada kecuali. Kecuali orang yang enggan. Ternyata ada orang yang nggak mau diberikan syafaat oleh Rasul. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan, orang yang nggak mau. Orang yang nggak mau yang kayak gimana Pak?
Orang yang nggak mau yang gimana, Pak? Tidak mau mengikuti Rasul. Sudah disampaikan, tidak terima. Sudah disampaikan, nggak mau ikut. Malah leha-leha. Tadi ya, makanya tidak boleh kita itu diam. Keluarlah. Cari ilmu itu. Nggak harus di majelis atasin. Banyak majelis di Rawailat ini, saya yakin. Ya, ada banyak masjid di sana. Ada guru kita, Ustaz Eka di sini juga. Ada yang lain-lainnya juga. Itu semua adalah pilar-pilar ilmu, pilar-pilar cahaya Islam di sana. Meskipun memang tadi disampaikan oleh penanya bahwa belum sepenuhnya, belum kafah. Tapi setidaknya orang-orang yang enggan itulah yang akan tidak diikutkan oleh Rasulullah ke dalam surga. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita bukan enggan, tapi kita itu belum tahu bahwa ternyata thalabul ilmi itu penting, bahwa ternyata budak-budak dunia itu ulah kamalinaan. Nah, kamalinaan, Pak. Jangan terlena. Jangan seperti itu. Jangan lupa bahwasanya kita di dunia ini ada tugas penting, yaitu menghamba kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa menghamba kepada Allah kalau kita tidak thalabul ilmi. Thalabul ilmi tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak sakali doang mah hente. Makanya seterus menerus. Alhamdulillah saat ini ada majelis at-tahsin salah satunya. Kalaupun ada majelis yang lain, monggo silahkan. Di sana banyak ilmu di sana. Semoga dengan wasilah majelis-majelis itu kita akan bertambah, sakofah kita akan bertambah, ilmu kita, maka akan bertambah pula keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu jawaban dari Ustaz Usman untuk pertanyaan dari Kang Firman. Ya, semoga memuaskan dan dua pertanyaan saja ya, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya mungkin ada closing statement ya dari Ustaz Usman, ya kasih waktu 5 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang ya, karena kemalaman ya. Tapi bapak-bapak udah biasa kan malam-malam, Pak? Iyalah, di pos sampai jam 2 nggak masalah kan, Pak? Nah, apalagi di sini insya Allah ada kacang gitu. Closing statement itu bahwasanya pertama, sabda Rasulullah SAW di awal, saya ulang-ulang kembali, bahwasanya kita tidak boleh alergi dengan sakofah Islam. Kita tidak boleh alergi dengan ilmu-ilmu Islam. Justru kita harus banyak keluar. Justru kita harus banyak hawak bahasa Indonesia nanti. Kita harus rakus terhadap ilmu. Walaupun kita tetap memilah. Sebenarnya ketahuan deh istilahnya. Pemahaman yang lurus dengan yang tidak lurus itu ketahuan lah istilahnya. Kita punya akal di situ. Kita bisa menilai. Intinya kita tidak boleh arogan. Kita tidak boleh diam. Umur kita sudah berapa, Pak? 25, udah banyak, Pak. Udah banyak. Ingat, kita itu tidak lama, Pak. Kita tidak seperti umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, umatnya dan beliaunya sendiri umurnya adalah 940 tahun. Umatnya Nabi Muhammad SAW nggak lebih daripada 60-an tahun. Jadi kalau yang sekarang umurnya Bapak berapa, Pak? 50 tahun. Tinggal berapa lagi, Pak? Loh, ini bukan beliau. Adakah di sini kita yang tahu umur kita berapa? Tidak, nggak ada yang tahu. Sedikit, sebentar. Ingat, kita bukan umatnya Nabi Nuh yang punya umur ratusan tahun, 940 tahun. Umur kita paling banter aja. Itu pun kalau Allah sampaikan 70. Ayahanda saya itu 76 tahun. Tapi tidak semuanya termanfaatkan. Ketika beliau berumur 68 itu sudah terserang stroke. Sudah tidak bisa lagi ke masjid. Sudah tidak bisa lagi ikut ngaji. Di rumahnya diurusi, bahkan sholatnya pun ya seperti itu. Ada yang mau stroke di sini, Pak?
Emang bisa nolak lamun dibere? Nah, ini juga kita loh, bukan ulah. Ini adalah qada. Kita juga ada banyak tentang qada. Qada itu adalah ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan kita terlahir di Rawailat. Kita hadir di sini. Umur kita nggak jauh, nggak lebih daripada itu. Oh, bentar, ada sepuh juga di sini. Berapa umurnya, Pak? Pak Irwan, berapa umurnya, Pak? 52. Nggak jauh beda. Salaman, Pak. Ya, umur kita nggak panjang. Umur kita nggak panjang. Oleh karena itu, umat, untuk diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, jangan kita itu ya menutup diri. Hadiri di majlis-majlis ilmu, hadiri di majlis-majlis yang ada di sekitar kita, di masjid, di musola. Insya Allah di sana ada keberkahan yang insya Allah akan sedikit demi sedikit itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah a'lam bishawab. Akhirul kalam, mungkin dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Usman untuk tausiah malam ini, dan Ustaz Usman saya persilakan ke tempat sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya pimpin juga mengenai acara yang ada testimoni ya, testimoni. Jadi ya alhamdulillah ya, di kajian kita ada teman-teman kita yang baru masuk kajian, kemudian dia tercerahkan dan akhirnya ingin berhijrah dan lanjut sampai sekarang ya, dari nol sampai insya Allah bisa lebih baik lagi gitu kan. Mungkin silakan siapa yang akan duluan testimoni di sini atau di tempatnya? Silakan. Tempatnya. Siapa dulu? Pak Emin. Ini. Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya Emin Jul Andri, asal saya dari Karawang. Saya apa ya? Bukan. Saya bukan bergabung, biasa ngikut pengajian di Atasin tuh dari baru 1 bulan separuh. 1 bulan setengah. Ya padahal mah saya dari Cilengsi ke Sodong itu 5 tahun. Berarti saya kono ya Pak ya. Dan ditetapkan sama Allah saya untuk hijrah ke Sungai 2 sini. Ya, gitu. Dulunya saya waktu sebelum ini katanya kan kata Pak Ustadz Usman tuh, buat Ustadz kita harus ngerawat banyak. Kemarin saya ngaji itu ke Cikarang, 1 bulan tuh 2 kali. Dari jarak tempuh 1 jam separuh. Makanya saya cari dekat sampai sekarang. Nemu saya di Atasin. Ya, jadi buat acuan aja, kita kan saya kan udah tua, jadi buat nambah ilmu. Cuma itu tuh yang saya ingat tuh, apa sih, musayat dan muhayat tuh ya. Nah, kalau tadi juga saya udah hujan, mati lampu, udah dingin, ada kopi istri, tapi namanya muhayar, saya itu berarti apa sih? Pilihan ya itu. Iya, karena saya mau di jalan Allah gitu. Terus apa lagi ya? Nah, itu aja dah. Sebenarnya udah ini ya, kemarin itu sebenarnya udah Pak Emin itu udah persiapan ya ini untuk testimoni ini kayaknya. Tapi kalau udah di tempat orang banyak kayaknya grogi. Biasa.
Tidak bedanya Pak Ustaz. Jarak dari rumah ke Surya 2 berapa kilo Pak ini? Kenapa ya setengah jam lah, hampir 60 Enggak, kilo. berapa ya? Kilometernya enggak kita bisa sampai 20 kilo? 20, iya 20-an lah ya. 20 kilo ya? Iya 20 kilo. Masya Allah. Jauh ya? Saya tonton kemarin sih di Jombang Pak. Pernah tuh sebelum sekarang tuh saya di Jombang tuh di Hal Kuning. Itu saya pengen ngaji tuh ya namanya umur ya. Namanya umur saya pengen ngaji terus ya gitu. Saya pengen nambah ilmu. Mungkin kan saya makin kan dapatlah pengalaman lah apa ilmu ya dari atasin dari mana lah. Ya, oke. Terima kasih Pak Emir untuk testimoninya. Silakan dulu kembali. Ya. Sebenarnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada siapa lagi yang siap? Yo, silakan. Mic-nya dikasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bersyukur atas kehadiran Allah yang telah bisa berkumpul dalam acara memperingati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya juga berterima kasih pada guru-guru saya, juga teman-teman saya yang tadinya saya juga sama sekali tidak mengenal atau bisa membaca Al-Quran, ya sedikit-sedikit sekarang sudah bisa, alhamdulillah, meskipun terbata-bata. Insya Allah minta doanya supaya kita bisa dapat, ya saya bisa sampai lancar, istiqomah, dan juga buat semuanya jamaah atasin juga seluruh umat Islam lah. Yaitu ya emang alhamdulillah banyak perubahan pada diri saya juga, terutama ya sedikit pada keluarga saya, ya lebih positif lagi lah. Insya Allah kedepannya saya akan lebih memperbaiki diri saya. Maaf ini. Sudah berapa lama Pak Taufik ngaji di atas ini? Ya alhamdulillah belum Mbak, baru berjalan Kira-kira berapa bulan? 4 bulan lah, belum juga, 4 bulan lah, sekitar 4 bulan, tapi alhamdulillah Allah masih saya terima kasihnya nggak bisa diuraikan gitu ya, bersyukur lah hitungannya ya. Terus ya itu semoga guru dan guru-guru saya atas kebaikannya ya, juga teman-teman biar Allah yang membalasnya. Amin. Ya insya Allah juga kita bisa bertemu insya Allah di surga nanti bersama-sama. Seluruh umat Islam aja lah. Ya mungkin gitu aja Pak Ustadz. Ya mungkin ya di rumah sih kayaknya udah pede banget di sini. Ya sebenarnya saya demi buat kebaikan semua itu aja. Ya. Ya sebelumnya saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Supriyadi ya, Pak Taufik. Ya. Baik, mungkin ada satu lagi, silakan. Nah, Pak Iqbal sudah ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli. Saya muridnya Pak Ipan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ipan atau guru saya. Udah lama saya ikut ngaji sama Pak Ipan. Sekarang dari nol sampai bisa sekarang. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar seperti biasa. Saya mengucapkan terima kasih Pak Ipan sama udah segitu aja. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ya, padahal disiapnya kayaknya udah banyak nih. Udah berapa lama Pak Juri di atas ini? Di atasin saya dari pertama kok Pak, Ya. sampai sekarang alhamdulillah. Ya, ya terima kasih. Ya, berapa? Pak Juri ini
adiknya Pak RT ya, Pak RT kita di RT 1, RT 3, RT 8 ya, Masya Allah ya, beliau sudah lama ya mengaji di atas itu ya, macam-macam lah orang ya, ada yang udah lama lebih cepat, ada yang udah lama lambat juga ada gitu ya, macam-macam, tapi tetap Mbak Yuri ini semangat ya, orang kalau misalnya mengaji itu semangat, selalu nanyain, kalaupun saya istilahnya nggak kasih kabar, dia pasti nanya, Pak bisa nggak, terus dia nanya, ya, mudah-mudahan dimudahkan dan diberikan kemudahan selamanya untuk Majuri itu. Baik, untuk testimoni sudah, ini makanan juga udah siap semua ya. Ada satu hadiah lagi ternyata ini saya siapkan. Nah ini pertanyaan aja ya, bukan untuk yang nanya. Tadi mana ya? Oh ini. Saya kasih pertanyaan aja. Siapa yang bisa menjawab, ada sertifikasi hadiah itu. Yang tadi udah bertanya tidak bisa menjawab. Pertanyaannya tadi Ustaz Usman menerangkan mengenai wahyu. Ya. Jadi wahyu itu bentuknya itu ada dua. Apa itu coba? Cung, wahyu itu bentuknya ada dua. Silakan. Yang cung saya tunjuk satu. Untuk wahyu tadi. Yang perhatikan. Gak ada? Yang pertama bentuk teks, Bentuk apa? teks yaitu Al-Quran. Terus? Yang kedua bentuk makna. Kayaknya kurang tepat. Kasih aja Pak, kasih aja tenangis. Kasih aja Pak. Kurang tepat kayaknya. Ada yang bisa nepatin? Siapin, gapin? Benar dua. Ada dua. Silakan. Tadi apa? Satu. Cuk. Topik. Nggak ada yang bisa jawab? Allah. Jawabannya sebenarnya bukan teks ya, itu apa namanya sih? Lafaz. Ya, lafaz sama makna. Ya, itu. Masih belum ada. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ini masih belum ada. Apa nama atau yang ada telah disyariatkan oleh Nabi Adam? Untuk syariat Nabi Adam. Ya Pak, Ya, begitu. pernikahan silang Pak. Tuh. Apa pernikahan? Tahu aja. Ya, silakan begitu. Ya, baik. Terima kasih, itu dari saya dan dari Ustaz Usman. Untuk kajian kali ini saya tutup dan saya serahkan kepada MC, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Usman dan Ustadz Ipan yang tadi telah memaparkan banyak yang mungkin akan banyak menambah maklumat buat kita semua, karena ini hidangan udah dikeluarkan, mungkin udah konsentrasinya udah buyar nih. Ya, kita masuk ke acara doa aja. Mudah-mudahan acara malam hari ini menambah keimanan kita dan menambah keberkahan. Untuk Ustadz Eka, untuk kesediaannya untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Usman, Ustaz Ivan, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan dalam satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para asatid sekalian yang hadir, saudara-saudaraku sekalian semua yang hadir. Tidak panjang kalam dikarenakan ini sajiannya sudah siap, takutnya nggak khusyuk doanya. Jadi doanya pendek aja ya, berarti Al-Fatihah. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, kajian kita malam hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana insya Allah apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, insya Allah banyak manfaatnya. Yang paling terpenting, ilmu yang sudah kita dapat dari guru kita dimanfaatkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ilmu yang manfaat. Jadi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim warḍahu ta'ala tabaraka wa kulli sahbihi rasulil ajma'in. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amaka majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imana iman mu'minin wa islam muslimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz TK yang telah memimpin doa. Sebelum kita tutup kajian ataupun acara malam hari ini, saya selaku MC ataupun moderator, kalau ada kesalahan dalam membawakan urutan ataupun acara pada malam hari ini, ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun salah-salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya mewakili dari Majelis At-Tahsin, kalau ada jamuan ataupun hidangan yang kurang berkenan juga minta maaf kepada bapak-bapak sekalian. Untuk itu langsung aja kita tutup kajian malam hari ini dengan baca hamdalah dan
doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, belum makan.